Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Dwi Andika. NIM saya E1B02410040. Mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi memiliki urgensi penting karena memberikan dasar pengetahuan tentang aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan azas hukum serta sanksi yang berlaku, sekaligus memahami faktor penyebab, pola, dan juga dampak kejahatan di dalam masyarakat. Kami sebagai mahasiswa akan dibekali pemahaman mengenai kepastian dan perlindungan hukum, sedangkan kriminologi mengajarkan pendekatan ilmiah dalam menganalisis kejahatan dan juga mencegah serta menanggulanginya. Dengan mempelajari keduanya, calon akademisi seperti kami, praktisi hukum maupun pendidik dapat menegakkan nilai keadilan, membangun standar hukum dan berperan aktif dalam menciptakan ketertiban sosial. Yang kedua, konsep dasar hukum pidana dan juga kriminologi. Hukum pidana merupakan sekumpulan norma dan peraturan yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial dengan menetapkan tindakan di mana yang dianggap sebagai kejahatan dan hukuman yang sesuai bagi pelakunya. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai macam aspek. Lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh Petopinon tahun 1830 sampai dengan 1911, seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata, yakni crime dan juga logos. Crime artinya kejahatan dan logos artinya ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, fenomena sosial dan individu, termasuk penyebab, dampak, dan juga cara pencegahannya. Kemudian yang ketiga, sejarah hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, pada masa zaman Kerajaan Nusantara, hukum pidana bersumber dari hukum adat yang dipengaruhi oleh agama dan juga norma sosial. Contohnya, kitab Utaramawan pada masa Majapahit mengatur tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, dan juga perzinahan dengan sanksi berupa denda, hukuman fisik hingga hukuman mati. Kemudian, sejarah hukum pidana pada zaman kerajaan. Pada masa kerajaan penjajahan Belanda, sistem hukum adat perlahan digantikan oleh hukum barat. Tepat pada tahun 1918 diberlakukanlah Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indie atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda. Kemudian yang ketiga, sejarah hukum pidana pada masa kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Wetboek van Strafrecht tetap diberlakukan berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebutan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang keempat, asas hukum pidana implementasinya dalam KUHP. Yang pertama, azas legalitas. Pada pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa tindakan hanya bisa dipidana jika diatur dalam undang-undang. Yang kedua, asas teritorial. Berdasarkan tempat tindak pidana dilakukan, semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia termasuk warga negara asing harus tunduk pada KUHP, yaitu pasal 2 dan 3 KUHP. Kemudian yang ketiga, azas nasionalitas aktif. Berdasarkan pelaku tindak pidana, warga negara Indonesia tetap dapat diadili menurut KUHP walaupun melakukan kejahatan di luar negeri, tepatnya pada pasal 5 KUHP. Kemudian yang keempat, asas nasionalitas pasif. Berdasarkan korban tindak pidana, Indonesia dapat menuntut pelaku jika korbannya adalah warga negara Indonesia, meskipun kejahatan itu terjadi di luar negeri, tepatnya pada pasal 4 KUHP. Kemudian yang terakhir, asas universal. Berlaku untuk kejahatan internasional yang diakui oleh dunia internasional. Semua negara berhak menuntut pelaku tanpa melihat kebangsaan atau tempat. Contohnya adalah pembajakan laut, perdagangan manusia, genosida, terorisme, tepatnya pada pasal 4 KUHP. Kemudian yang kelima, menganalisis perbuatan pidana. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam sanksi bagi para pelakunya.
Kemudian unsur-unsur subjektif, unsur yang melekat pada diri pelaku. Yang pertama dengan niat atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Yang kedua ketidaksengajaan atau kealfaan, yaitu perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hati atau lalai. Kemudian yang terakhir menganalisis proses penanganan kasus pidana. Lembaga yang terkait yakni yang pertama kepolisian. Kepolisian melakukan penyidikan, mencari ada tidaknya tindak pidana dan melakukan penyidikan, mencari dan mengumpulkan bukti serta mencari tersangka. Yang kedua kejaksaan melakukan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan. Kemudian yang ketiga lapas. Jika terdakwa dijatuhi penjara, pelaksanaannya dilakukan di lapas. Tujuannya bukan menghukum, melainkan melakukan membina lembaga yang terkait. Kemudian alur penanganan kasus pidana. Yang pertama penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Pelaku wajib didampingi oleh orang tua atau penasihat hukum. Kemudian yang kedua diversi. Upaya penyelesaian di luar pengadilan atau perdamaian. Jika gagal, lanjut ke penuntutan, dan jika berhasil, perkara selesai. FYI-nya adalah yang melakukan diversi itu BAPAS atau Badan Permasyarakatan untuk nego dengan keluarga korban.